Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kabar saudara hari ini luar biasa. Dan tak terasa hari ini gereja kita sedang mengadakan ulang tahun yang kelima. Saya yakin percaya sukacita ada di tempat ini dan juga sukacita ada di tempat saudara. Biarlah sukacita itu terus berapi-api untuk kemuliaan Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami rindu akan hadir-Mu Tuhan. Kami rindu akan kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Di 5 tahun ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melebihi
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari dengan lembut katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesus, tiada lain yang ku andalkan. Yesus Tuhan, Yesus, Engkau yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau Yesus, Kau Yesus, Kau yang ku andalkan. Kau Tuhan kan, Yesus saja. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, haleluya. Kau yang ku andalkan, Yesus Tuhan. Kau batu karangku yang teguh Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain
ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. 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 Oh, pulihkan hidupku Tuhan. Ku percaya pulihkan hidupku. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan semata di dalam hidup kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh rindu Tuhan perlengkapi kami, Tuhan merdekakan kami dari segala hal yang berpotensi mengikat kami di dunia ini. Dan kami mau sepenuhnya mengabdikan hidup kami hanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan berkati setiap kami yang saat ini bersama-sama melakukan ibadah. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan boleh tersampaikan selaras dengan isi hati Tuhan, dan kami boleh menjadi umat yang semakin hari diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 8 sampai 11. Mari saya jemput
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca adalah sebuah ucapan syukur dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus secara khusus untuk jemaat di Filipi. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita akan merasakan bagaimana dia memiliki hati seorang gembala. Izinkan saya hari ini memberi tema renungan yang singkat ini, Engkau ada di dalam hatiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sungguh rindu bahwa doa yang sama tidak hanya kami para gembala naikkan untuk jemaatnya, tapi biarlah contoh doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus ini untuk orang-orang percaya di kota Filipi saat itu menjadi sebuah pola yang bisa kita ikuti. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa bagian dari 4 ayat ini yang saya rindu untuk kita merenungkan bersama-sama. Apa yang Rasul Paulus doakan, dikatakan ayat yang ke-8, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bicara tentang sebuah doa, ketika Rasul Paulus dia mendoakan jemaat di Filipi didasari dengan sebuah kerinduan kepada jemaat di Filipi, kerinduan untuk boleh melihat sebuah perubahan tentunya. Kerinduan yang tidak hanya bicara tentang tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti saat ini saya dengan saudara di rumah dimanapun saudara berada, kita tidak berjumpa dalam waktu yang cukup lama sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa saya merindukan saudara, saudara pun merindukan saya. Amin. Nah, kerinduan inilah yang membuat kita ini membawa di dalam doa-doa kita orang-orang yang kita kasihi, kami sebagai gembala berdoa untuk setiap jemaat yang dipercayakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Nah, apa yang didoakan ayat yang ke-9 kita perhatikan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, mari kita perhatikan apa yang didoakan Rasul Paulus adalah yang pertama, semoga kasihmu makin melimpah. Rasul Paulus tidak berdoa semoga kamu semakin mengerti banyak hal, kamu semakin tahu banyak hal, tetapi Rasul Paulus mendahului dengan semoga kasihmu makin melimpah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rupanya Paulus memahami betapa pentingnya persekutuan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, motivasi pelayanan yang benar hanya akan muncul ketika jemaat memiliki persekutuan yang didasarkan pada hubungan mereka dengan Sang Juru Selamat dan Tuhan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa pelayanan yang benar itu, motivasi pelayanan yang benar akan lahir ketika masing-masing pribadi mereka memiliki persekutuan yang didasarkan kepada hubungan mereka dengan Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Gembala sering menekankan, sering mengingatkan supaya kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tidak ada gunanya, maaf berkata, tidak ada gunanya kita berkumpul dengan banyak teman-teman seiman, tetapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan
Kristus Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena ketika kita berkumpul dengan banyak teman seiman, maka saudara, di sanalah juga muncul banyak peluang, banyak potensi untuk terjadi sesuatu hal yang bisa menyakiti, melukai hati atau perasaan kita. Tetapi ketika masing-masing jemaat, mereka memiliki kasih yang makin melimpah. Dan dari mana sumber kasihnya itu? Sumber kasihnya berasal dari Sang Kasih itu sendiri. Sumber kasihnya berasal dari Tuhan. Dan kasihnya makin melimpah. Dan dari mana sumber itu berasal? Dari Tuhan. Dan bagaimana prosesnya ketika pribadi lepas pribadi, mereka memiliki hubungan secara pribadi dengan sang sumber kasih itu. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita tentunya sering mendengar bahwa kita orang Kristen sering disebut, sering dilabel sebagai orang gudangnya kasih. Betul saudara? Nah pertanyaannya, sudahkah kasih saya dan saudara itu makin melimpah? Rasul Paulus mengawali doanya, inilah doaku. Dengan sebuah kerinduan yang sangat besar kepada jemaat di kota Filipi, dia berdoa, semoga kasihmu makin melimpah. Tidak ada artinya, saudara nanti bisa baca di 1 Korintus pasal 13 secara khusus satu perikop itu membahas tentang kasih. Semua akan berakhir, semua akan berlalu, ya. Tapi kasih itu nyata, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan itu bagian yang pertama. Ingat bahwa setiap orang yang mengasihi itu dilahirkan dari Allah dan dia mengenal Allah. Yang bagian kedua, saudara. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ayat yang ke-10 bagian A. Nah, menarik di sini bahwa memilih apa yang baik itu tentunya adalah keinginan kita semua, saudara. Ketika kita membeli barang misalnya, kita pasti pilih barang itu yang terbaik. Kita beli kaos di toko, ada beberapa pilihan, warnanya sama, kita misalnya pilih warna hitam, kita pilih sampai pilih bagian yang terbaik begitu ya. Jahitannya yang rapi, tidak ada cacat produk, karena kita memang sewajarnya kita itu memilih apa yang baik buat diri kita. Nah, orang Kristen harus memilih yang baik itu pada kadar yang tertinggi. Paulus ingin orang-orang Filipi memahami apa yang sangat penting. Banyak yang penting, saudara. Tapi mari kita prioritaskan apa yang sangat penting. Banyak yang baik, tapi saya percaya saudara pasti pilih yang terbaik. Nah, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian lain ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika, saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, dan kepada jemaat Tesalonika dia berkata ujilah apa yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kata yang dipakai Rasul Paulus dari kata ujilah tadi adalah kata-kata yang berarti dipahami untuk memeriksa sekeping mata uang logam sehingga logam tersebut bisa diketahui terkandung di dalamnya itu logam murni, campuran atau
logam yang justru tidak asli. Nah, apa artinya? Menarik di sini. Ketika Rasul Paulus berdoa, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Orang Kristen sejati, dia sumber kasihnya adalah Tuhan. Dia sadar bahwa dia mengasihi, dia bisa mengasihi hanya karena Kristus yang ada di dalam hatinya. Maka kasih yang sejati itu akan dapat melihat perbedaan antara yang benar dan salah. Bahkan kasih yang sejati itu akan dapat melihat perbedaan antara yang murni dan tidak murni, asli dan palsu. Kasih yang sejati bahkan akan bisa melihat perbedaan yang baik dan tidak baik. Artinya apa? Mereka yang memiliki kasih di dalam Kristus, maka mereka akan memiliki prioritas-prioritas dalam hidupnya. Bahkan ketika sebuah pilihan-pilihan dalam hidupnya itu adalah sesuatu yang baik, tapi ketika dalam pengenalan kita akan kasih Kristus, dalam pengetahuan kita yang bertumbuh ke arah Kristus, pengertian kita yang semakin hari semakin ditambahkan oleh hikmat Roh Kudus, maka kita akan memiliki prioritas itu terbaik. Nah, dalam keseharian kita akan memilih hal-hal yang bagaimana saudara? Yang memuliakan Allah dan menjadikan hidup kita ini bermanfaat, bahagia, sukacita. Nah, saya ambil contoh begini saudara. Ketika kita ini dihadapkan pada banyak pilihan hidup. Ketika kita dihadapkan pada banyak pengalaman-pengalaman hidup, saya percaya bahwa dalam pengalaman-pengalaman kita ini seringkali kita mengalami sesuatu yang membuat hati kita tersakiti. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kita dapat memilih apa yang baik. Mana saudara pilih? Pilih saudara simpan sakit hati atau saudara pilih untuk mengampuni dan melupakan, membuang sakit hati itu. Nah, kalau kasih kita makin melimpah di dalam Kristus, kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, saya percaya secara alami kita akan memilih untuk kita mengampuni, tidak mengutamakan sakit hati kita. Betul saudara? Mengapa? Karena itu yang terbaik buat jiwa kita. Itu yang terbaik supaya roh kita ini seturut dengan roh Tuhan. Coba bayangkan, kalau satu kali kita mengalami sesuatu, kemudian kita ini sakit hati. Lalu kita pilih, karena ini baik buat saya. Sudah sewajarnya saya sakit hati karena peristiwa ini. Dan kita memilih untuk sakit hati, maka apa yang terjadi? Bukan hal yang baik terjadi di dalam hidup kita. Tetapi hari lepas hari kita makin sesak kehidupan kita karena kita sakit hati dengan peristiwa yang kita alami, dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu saudara. Nah, saya percaya bahwa setiap hari kita dipilihkan pada pilihan-pilihan hidup yang kelihatannya baik, tapi pastikan itu yang terbaik buat tubuh, jiwa, dan rohmu. Yang berikutnya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, kata penghubung yang dipakai supaya menunjukkan hubungan yang jelas antara menguji segala sesuatu yang baik serta menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Kata penghubung yang dipakai supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus itu menunjukkan sebuah hubungan yang jelas antara menguji segala sesuatu yang baik serta menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kasih itu menghasilkan hikmat, menghasilkan kearifan, kebijaksanaan. Dan kearifan itu menuntun kita pada pilihan-pilihan yang tepat. Seperti tadi contoh saya, saudara pilih sakit hati atau saudara pilih untuk mengampuni, membuang sakit hati itu. Nah ketika kasih itu menghasilkan kearifan itu menuntun kita pada pilihan yang tepat, ada hasilnya apa? Hasilnya adalah sebuah kesucian. Kesucian yang membuat orang lain itu bisa melihat, oh kok ada ya hidup seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bicara tentang sebuah kualitas hidup yang bisa dilihat oleh orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang lain melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka dia akan mengenal sebuah kehidupan yang aneh ini, begitu kira-kira. Ini sebuah kehidupan yang tidak biasa. Mengapa tidak biasa? Karena ini adalah sebuah kehidupan yang sumbernya itu dia mengenal juru selamat, dia mengenal siapa penciptanya, siapa pemilik hidupnya. Dan dia melimpah dengan kasih, kemudian dia dapat memilih apa yang baik, dan pada akhirnya hidup yang saya katakan tanda kutip aneh tadi akan dinikmati oleh banyak orang. Oh, ini bukan hidup yang biasa. Dan lewat kehidupan itu orang bisa mengenal siapa yang buat seperti ini. Kristus di dalammu. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam konteks ini dikatakan supaya kamu suci dan tak bercacat. Nah yang dipakai oleh Rasul Paulus, kata yang dipakai itu berarti bebas dari cacat. Namun bisa juga diartikan sebagai sebuah kata yang berarti tidak menggoncangkan atau mengejutkan orang lain. Artinya supaya kamu suci dan tak bercacat itu tidak membuat orang lain terkejut dengan hidupmu. Artinya begini saudara, ketika kehidupan kita ini semakin berlimpah dengan kasih Kristus, kita dapat memilih hal-hal apa yang baik untuk kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, menuntun kita pada pilihan-pilihan hidup yang harus kita lakukan seturut dengan kasih Kristus yang tinggal dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini tidak membuat orang lain tersandung. Loh, orang Kristen kok seperti itu? Tidak seperti itu saudara. Tapi membuat orang lain justru akan mengenal, loh orang Kristen kok bisa begitu? Karena ada Kristus di dalamnya. Memberikan teladan Injil dalam hidup kita sehari-hari merupakan kebutuhan kita saat ini. Sebagaimana hal itu berlaku di kota Filipi saat itu. Hari-hari ini pun dibutuhkan banyak orang-orang Kristen yang mau hidupnya menjadi teladan Injil itu sendiri. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia sedang mencari orang-orang Kristen yang memberikan teladan hidup lebih daripada orang-orang Kristen yang hanya suka menasehatkan bagaimana cara menjalani kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Dunia sedang membutuhkan orang-orang Kristen yang memberikan teladan hidup baik lebih daripada orang-orang Kristen yang hanya menasihatkan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan itu. Teladan lebih berdampak daripada jutaan kata-kata. Yang berikutnya saudara, ada kata menjelang hari Kristus. Ya, kalau kita membaca
tulisan Rasul Paulus, maka kita akan mendapati bahwa bagi Paulus itu kehidupan masa sekarang ini menyiapkan seseorang untuk masa yang akan datang ketika Yesus Kristus datang, di mana Yesus Kristus itu menjumpai umatnya dan kemudian menyatakan bahwa ini umat kepunyaanku dan ini mereka yang menolak aku. Nah, kita akan melihat banyak tulisan Rasul Paulus bahwa dia menyuarakan hal-hal seperti demikian. Bahwa kita hidup di masa sekarang ini adalah sebuah persiapan untuk masa yang akan datang. Paulus bermaksud mengatakan bahwa hidup kita ini seharusnya dijalani sedemikian rupa sehingga apa saudara? Sehingga kita lolos dari pemeriksaan pada hari yang mulia itu. Sehingga kita ini didapati suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bukan pada saat hari Kristus itu datang, saudara. Kita ini didapati suci dan tak bercacat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa Rasul Paulus ditutup dengan ayat 11 tadi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apa kesimpulannya? Kehidupan orang-orang Kristen seharusnya tidak hanya berisikan kesalehan pribadi, saudara. Tidak hanya cukup berhenti pada saya ini orang saleh, saya mencintai Tuhan, saya tidak menyakiti saudara-saudara seiman saya atau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak cukup hanya itu, saudara. Sekalipun itu juga penting. Tetapi lebih dari itu adalah Paulus sadar bahwa kehidupan orang-orang Kristen itu adalah sebuah kehidupan yang melayani, memuliakan dan memuji Allah. Paulus sungguh menyadari bahwa kehidupan Kristiani itu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ayat 11 berkata demikian, saudara. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan tujuannya bukan hanya untuk kesalehan pribadi kita, tetapi untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu secara pribadi kita harus sadar bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Secara pribadi juga kita harus sadar bahwa kita ini adalah miliknya. Dan kemudian karena kita ini sudah ditebus, kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri, maka kita ini sadar bahwa selama kita ada di dunia ini kita harus melayani Dia sebagai buah karena kita telah ditebus olehnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa yang sama saya sedang naikkan untuk saudara-saudara yang menyaksikan siaran online GBI Siloam ini. Hari ini tepat Tuhan percayakan 5 tahun perjalanan pelayanan kita. Dan saya sungguh diberkati dengan kehadiran saudara-saudara di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan pelayanan kami. Dan kami berdoa dengan penuh kerendahan hati minta kepada Tuhan supaya setiap saudara yang saat ini menyaksikan ibadah online GBI Siloam ini, dan secara khusus untuk jemaat GBI Siloam dimanapun engkau berada, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu, tapi percayalah engkau ada di dalam hatiku. Dan aku berdoa kasih-Mu makin melimpah di dalam pengetahuan dan pengertian yang bertambah-tambah di dalam Kristus. Dan kasih-Mu makin melimpah, engkau bisa memilih apa yang baik supaya hidupmu suci dan tak bercacat. Dan ketahuilah, mari sadari bersama-sama, kita ada di dalam komunitas yang sama, GBI Siloam. Bukan hanya sekedar untuk kita punya sebuah gereja, saudara. Tapi sadarlah bahwa panggilan kita adalah
Kita adalah pekerja Kristus. Kita adalah pelayan-pelayan berita Injil. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. 5 tahun perjalanan kita bersama dengan Tuhan, saya percaya banyak hal yang tidak hanya kami gembala rasakan, tapi jemaat juga alami. Amin. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah doa ini menjadi doa kami gembala untuk jemaat GBI Siloam. Dan siapapun yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati, jadilah penyembah-penyembah Kristus yang berdampak di dalam keluargamu, di dalam kotamu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau ditempatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan persatukan kami sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan. Tuhan menjadikan kami satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kasih kami semakin melimpah di dalam Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memilih apa yang baik. Sehingga kehidupan kami menjadi suci dan tak bercacat. Pada saat Kristus datang kembali untuk menjemput kami, Engkau dapati bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sedang melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau turunkan berkat damai sejahtera-Mu atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kasih Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang bertujuan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan. Berkati Tuhan sepanjang jalan kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi lepas pribadi, baik kami di dalam kesatuan gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan melihat kemuliaan Tuhan makin dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu saat ini buat setiap jemaat-Mu dan juga buat kami para gembala Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan untuk bersama-sama dengan kami melayani Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini tepat 5 tahun gereja kita berdiri. Kalau kita mengingat sejarah 5 tahun yang lalu dan perkembangannya sampai hari ini, kami secara pribadi di dalam pengembalaan sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana melihat pertumbuhan jemaat yang sangat luar biasa dari hari ke hari. Dan saya melihat pun juga iman yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti di dalam Filipi 3 ayat 16, saya akan bacakan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, gereja ini memiliki visi menjadi berkat bagi keluarga dan kota. Saudara, lanjutkan terus apa yang telah kita capai. Jangan berpuas diri. Tuhan menyertai sampai kepada kesudahannya. Dan semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun gereja kita. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Mari kita bersukacita bersama-sama karena Allah memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kita.
Hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima GBI Siloam. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Tim SLT mengucapkan selamat ulang tahun GBI Siloam yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Siloam Pare yang kelima. Tetap jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun gerejaku yang kelima. Tetap maju dan Tuhan selalu memberkati. Amin.
Selamat ulang tahun untuk GBI Siloam. Semoga semakin menjadi berkat untuk kita semuanya. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Siloam, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat GBI Siloam, kami bertiga di sini mau mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk GBI Siloam. Terima kasih sudah menemani kami selama 5 tahun ini. Iya, kami berdoa semoga GBI Siloam Pare terus memberkati dan diberkati untuk banyak orang. Amin, semakin memenangkan banyak jiwa ya untuk kota ini. Dan kado kita adalah si kecil ini, Neil Cornelius Subagio. Terima kasih semuanya, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Siloam yang kelima. Kami bersyukur sudah menjadi bagian dari keluarga GBI Siloam. Semoga Siloam tambah maju, tambah diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang penting tambah mantap. Tambah apa, Vin? Mantap. 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 Saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita yang disertai dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai gereja ini. Tuhan akan menyertai kita semuanya. Tuhan akan melimpahkan tahun-tahun kita dengan rahmat-Nya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas saya dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya, oh kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati gereja ini secara luar biasa. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi kami semuanya.
Tidak hanya gereja ini, seluruh jemaat diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Hikmat diberikan Tuhan kepada seluruh jemaat. Dan lihat karya Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan menyertaimu senantiasa. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, sehingga Tuhan memperluas daerahmu. Tuhan memberkatimu senantiasa, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Sekalipun pada masa-masa ini masa-masa sulit, tapi engkau akan melihat pembedaan-pembedaan yang diberikan Tuhan untuk orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau akan melihat, menyaksikan sendiri, dan engkau akan terkesima karena berkat-berkat Tuhan. Hikmat Tuhan diturunkan bagimu untuk engkau diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Engkau akan mengalami kemanisan-kemanisan di dalam pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Anak-anakmu akan seperti anak panah di tangan para pahlawan. Demikian anak-anakmu akan menjadi terkemuka di bumi ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan